ya, topiknya. Nah, topik ini nanti, karena topiknya cuma 4, berarti orang yang 20 orang itu dibagi 4. Maka masing-masing dia dapat 5 orang dalam satu kelompok. Subtopiknya. Contohnya sekarang adalah topik A itu, subtopik A itu ada A1, A2, A3, A4, A5. Ini berasal dari orang-orang yang sudah dipilih memiliki tingkat kompetensi yang berbeda, ya, homogen, heterogen. Lalu kelompok ini, ya, kelompok ini, ini ada 5 kelompok yang membahas 4 topik, ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 5. Ini kita sebut dengan kelompok asal. Ya, kelompok asal 1, kelompok asal 2, kelompok asal 3, kelompok asal 4, 5. Nanti dari masing-masing kelompok itu dia akan berkumpul mewakili kelompoknya untuk topik yang dibahasnya. Nah, orang-orang topik A, ya, topik A ini dari kelompok asal 1 dan dia A1 nih. Kelompok asal 2, ya, dari kelompok asal 2 ini A2, kelompok 3 A3 dan seterusnya sampai dia ada di jenis subtopik A, ya. Subtopik A ini dia. Jadi kelompok ABCD itu kita sebut dengan kelompok asal. Ya. Kelompok ini kita sebut dengan kelompok ahli. Nanti kelompok ahli ini diberi materi, ya, diberi materi oleh dosen. Ini diberi materi oleh dosen tentang materi A, diberi materi oleh dosen untuk kelompok B, diberi materi oleh untuk kelompok C dan kelompok D. Nah, nanti setelah mereka yang membahas topik A ini sebanyak 5 orang, dia diskusi, lalu mereka mengajukan pertanyaan, kemudian ada kesimpulan nantinya. Nah, kesimpulan nantinya setelah mereka mendapatkan kesimpulan dari materi A ini, dia kembali lagi ke kelompok asal. Ya, kelompok asal. Yang A1 ini, ya, dia berkewajiban menyampaikan materi itu kepada B, C, dan D di sini. Yang A2, dia berkewajiban menyampaikan topik A itu kepada B, C, dan D. Begitu juga seterusnya ini. Sedangkan untuk materi B, yang B1 dia kembali dari kelompok asal B1, dia akan menjelaskan tentang materi tentang B itu. Sehingga seluruh kelompok ini, walaupun tadi dia berada di kelompok A, tapi setelah ini masuk, maka semua kelompok ini akan mendapatkan materi tentang A, B, C, dan D. Ya, nanti dari banyak ini kita akan memilih, ya, persaing dia. Misalnya ketika dia diskusi penuh satu kelas, ini nanti kita nilai nih siapa yang akan mewakili dari kelompok materi A ini, apakah di A1, A2, A3, A4 atau A5, itu ada penilaian. Jadi ada competitiveness di situ, ada persaingan, ada perlombaan. Jadi ketika A ini yang 5 orang ini nggak bisa semuanya tampil, tetapi dia sudah menjadi penjelas informasi dari kelompok A1, ya, kelompok 1. Ini juga A ini dia, B ini juga begitu, dia sudah memberikan informasi. Tapi ketika dia paripurna, mereka dipilih nih berdasarkan prestasi mereka yang terbaik. Nah, oleh karena itu, saudara, terjadi proses semua mereka dapat diskusi, dapat membuat kesimpulan, dapat menjadi seorang presenter di kelompoknya, dan dia kembali ke kelompok asal itu, dan nanti ketika mereka kembali ke paripurna, tidak bisa sembarangan orang. Ya, untuk A ini ada pilihannya 5. Siapa di antara yang 5 ini yang akan menjadi juru bicara dalam materi ini?
Jadi itu diteliti, nilainya juga bagus, apa komunikasinya, ketepatan jawabannya, semuanya harus dinilai. Yang menilai adalah gurunya atau dosennya. Itu juga di kelompok materi B. Mereka tidak bisa nih sembarangan aja, harus dipilih lagi. Siapa yang akan menjadi bicara tentang materi B untuk paripurna. Itulah seterusnya sehingga semua kelompok ini betul-betul dapat kesempatan yang sama semuanya. Tidak ada yang nganggur nih. Ya, tidak ada yang nganggur. Jadi inilah salah satu model pembelajaran kooperatif yang dianggap penting untuk meningkatkan komunikasi, menjawab pertanyaan dan segala macam. Ya. Nah, sekiranya itu mungkin saudara sekalian, sebelum kita istirahat jam 10, ada 10 menit lagi. Mungkin ada pertanyaan atau tanggapan, silakan. Ini bahan ini nanti saya kirim ya. Ada pertanyaan? Baik, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ini mungkin sebagian Anda baru melihat ini adalah baru ya. Tapi model-model pembelajaran ini sudah lama sekali. Cuma karena memang ada yang banyak dari non kependidikan baru mendengar istilah-istilah ini baru sekarang. Bertanya kok. Ya, silakan. Saya sebenarnya sudah lama tahu dengan yang barusan Bapak tengokkan tadi itu yang start itu ya Pak ya? No, Jigsaw. Oh ya Jigsaw. Start Jigsaw itu rasanya sudah sering saya lihatnya karena saya juga menterjemah. Jadi orang VIP itu kalau ngasih terjemahan itu ada Jigsaw, ada start. Tapi saya tidak pernah mencoba memahaminya. Baru tadi saya ada ternyata menarik tentang Jigsaw. Selama ini saya hanya lihat-lihat aja. Cuma gini kalau seandainya itu diterapkan, kebetulan kan saya bahasa Inggris, saya rasa ini sangat bagus di kelas saya supaya semua mahasiswa itu bisa aktif. Cuma nanti kalau pas mereka yang contohnya yang ahli, apa tadi istilah pakar ya, Pak ya, yang untuk yang dikirim ke grup A ke B itu Ahli ya. Ahli. Nah, kalau yang ahli topik A, ahli topik B, nanti mereka kecenderungan mahasiswa kita kalau sudah disuruh bertugas kelompok seperti itu, kayak ngasal gitu aja apanya Pak. Nanti pasti sampaikan, ya pokoknya itulah tadi, memang materinya apa tadi, ya itulah pokoknya gini-gini aja lah. Yang seperti itu yang paling sering Pak. Ada itu bagaimana cara agar mereka tuh benar-benar bertanggung jawab dengan apa yang kita tugasi itu Pak. Terima kasih Pak. Baik, saudara sekalian, itu sudah biasa dalam kelompok presentasi mahasiswa biasanya. Tapi kita juga punya strategi loh, ya kan? Pertama tentu saja ketika Anda menilai, tentu harus objektif nilainya. Ketika sebelum kita memilih satu orang yang mewakili dari bidang pokok bahasannya, tentu kita berikan komentar. Ya. A1 tadi begini, A2 tadi begini, A3 begini, A4 begini, 5 begini. Lalu setelah saya nilai secara keseluruhan, maka saya cenderung memutuskan yang akan mewakili kelompok ini adalah ini. Itu satu contoh. Jadi kita memberikan penilaian objektif kepada mereka, sehingga mereka termotivasi untuk berbuat lebih serius gitu. Kemudian yang kedua, Anda sebagai pengamat dalam menyiapkan model ini tentu punya perhatian khusus terhadap mereka-mereka itu. Meskipun tidak bisa kita monitor secara keseluruhan, tapi paling tidak kita bisa memonitor secara bergantian. Ya, nah kalau misalnya nanti ada jumlah topik dengan jumlah mahasiswa yang tidak seimbang, ya tidak seimbang, maka ada beberapa orang mahasiswa yang kita tugaskan sebagai pengamat, observer. Itu juga misalnya tadi kalau jumlahnya bukan 20, ya, jumlahnya 22 misalnya. Berarti kan kurang tuh. Nggak bisa satu kelompok lagi. Nah, oleh karena itu kita yang 2 orang ini adalah menjadi observer. Nah, observer ini beri tugas mereka untuk mengamati secara keseluruhan. Kita juga mengamati. Kemudian tentu saja biasanya
kalau seorang mahasiswa dibiarkan mereka tidak aktif, maka dia akan mengimbas pada yang lain. Maka kalau nampak oleh dosen bahwa ada 1-2 orang mahasiswa yang tidak aktif, langsung beri teguran, si A, si B, silakan. Gitu ya. Jadi banyak cara yang bisa kita lakukan. Tapi tentu tidak bisa sesempurna, karena banyak mahasiswa kita, misalnya satu kelas itu lebih dari, ya kalau tadi kan 20 enak kan, tapi kalau misalnya lebih dari 40 susah juga. Karena susah untuk mengamati mereka satu persatu dalam waktu yang bersamaan. Jadi tinggal lagi bagaimana caranya, kalau enggak nanti, kalau ada mahasiswa kita 40, enak. Nah, minggu sekarang ambil 20 dulu, yang lain jadi pengamat saja semuanya. Ya, mereka diskusi, kemudian minggu depan gantian lagi yang 20 orang lagi, bisa juga seperti itu. Karena model pembelajaran ini, kalau di barat itu kan orangnya, jumlah mahasiswanya sangat rasional. Misalnya dulu waktu saya di Politeknik misalnya, di mana waktu itu masih dipimpin oleh orang Swiss. Mereka tidak boleh, mereka tidak boleh melebihi dari 24 orang. Kenapa? Semuanya sudah diatur demikian gitu. Alatnya sudah cukup 24 orang, handout-nya 24, pokoknya sudah spesifik itu jumlahnya. Jadi saudara sekalian, banyak cara yang bisa kita lakukan. Pilih-pilih misalnya, di bahasa Inggris kan banyak juga topik-topik yang lebih spesifik gitu. Ya. Kalau kita tahu misalnya ada speaking, listening, kemudian writing, apa lagi? Dan 4 ya? Reading ya. Nah, di reading sendiri juga ada bagian-bagiannya yang bisa kita bahas satu persatu. Jadi saya tidak bisa memberikan resep kecuali kalau sudah jelas kondisinya seperti apa. Oke, Bu Eka. Terima kasih, Pak. Ya. Baik, saudara sekalian, ini sudah mendekati, tinggal 4 menit lagi. Saya akan berikan tugas kepada Anda, khusus untuk topik ini. Tugasnya adalah mendalami satu model pembelajaran. Bisa dilihat? Bisa, Pak. Bisa. Ini. Bisa, Pak. Jadi Anda cukup mencari satu topik itu. Topiknya nanti sesuai dengan nomor urut. Tadi kan sudah saya berikan nomor urut modelnya. 1 sampai 32, cukup Anda sampai 1 sampai 25 saja. Pilih, kalau 25 ya nomor 25 gitu. Ya, misalnya seperti contoh ya. Sebentar. Lido Putra, ya, Lido Putra itu nomor 18. Maka nanti nomor urut 18 itu adalah nomor urut 18. Problem solving. Ya. Nomor urut 18 problem solving. Oke ya, udah paham ya? Cari di internet. Apa yang Anda buat? Tulis di Word atau di PDF kan juga boleh. Tentang sebuah model yang sesuai dengan tugas saudara. Itu upload ke e-trainingnya paling lambat hari Kamis jam 12. Nanti ada 2 di situ, ada yang media, ada yang model pembelajaran. Jangan sampai ada yang salah. Nah ini, pilihan dari model pembelajaran, tipe, deskripsikan modelnya, dan siapa penemu modelnya itu. Ya, kemudian
kira-kira tujuan utama dari model itu atau kapan pertama kali ditemukan atau di-publish lah. Bagaimana karakteristik peserta didiknya? Apakah pembelajaran itu untuk anak SD, anak SMP, anak kuliah gitu? Perhatikan di situ ada langkah-langkah pembelajarannya seperti apa, atau sintaknya. Kemudian bagaimana dia melakukan evaluasi terhadap model pembelajaran itu. Paling ya 3 lembar. Ya, nanti diupload ke sistem e-training. Nah, saya nanti akan menilai setelah hari Kamis. Ini sudah masuk dalam penilaian akhir dari setiap mata training. Sekarang sudah jam 10, kita mau istirahat dulu ya. Nah, ini pantunnya. Keluar rumah, kuncilah pintu, sertakan juga tutup jendela ya. Topik pertama ditutup dulu, kita lanjutkan nanti di sesi kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat kita sampai jam 10.15 ya. Iya, Prof. Terima kasih. Oke.